Konon katanya, beberapa kehidupan terhubung sepanjang masa, terhubung melalui panggilan kuno yang bergema sepanjang zaman, atau biasa kita kenal dengan takdir. Alkisah, di negeri nun jauh, pernah berdiri suatu kerajaan dari padang rumput Cina sampai ke Mediterania. Kerajaan yang ganas dalam berperang, bijak ketika menang. Kemanapun pasukan kerajaan itu pergi, hukum akan selalu ditegakkan, sampai akhirnya mereka menemukan kota merdeka, suatu kota yang terlarang, namun tetap mereka nekat menyerang. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu waktu ibarat pedang bermata dua. Jika dimanfaatkan maka akan membuat Anda bahagia, namun sebaliknya jika disia-siakan maka akan membuat Anda sengsara. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film yang tidak ada matinya, berjudul Prince of Persia: The Sands of Time. Sebuah film yang sempat menemani masa muda bagi mereka yang kini sudah menjadi bapak-bapak, disutradarai oleh Mike Newell serta dibintangi oleh para aktor dan aktris yang tentunya sudah pasti dikenal semua. Baik, tidak usah berlama-lama, segera siapkan kopinya dan mari kita lanjutkan cerita. Ya, tentu saja kerajaan besar dan kuat yang dimaksud adalah Persia. Kerajaan tersebut kini dipimpin oleh seorang raja tua bernama Shahraman, didampingi oleh saudaranya Nizam, berdasarkan prinsip kesetiaan dan persaudaraan. Shahraman punya 2 orang anak laki-laki, dan itu sudah lebih dari cukup baginya. Namun sang dewa memiliki kehendak lain, jadi pada suatu hari, seorang bocah rakyat jelata bernama Bis tidak sengaja membuat seorang prajurit jatuh, sehingga si prajurit pun marah besar dan menghukum bocah itu. Bocah lain yang merupakan sahabat Bis tak bisa menerima, sehingga dengan berani melakukan perlawanan dengan memancing prajurit agar mengejarnya. Pada akhirnya, bocah pemberani itu pun tertangkap, dan saat tangannya hendak dipotong sebagai hukuman, sang raja yang merasa kasihan segera menghentikan. Diketahui bocah itu bernama Dastan, dan karena mengaku sudah tidak memiliki keluarga, jadi sang raja yang merasa iba memutuskan untuk membawanya ke istana. Bertahun-tahun telah berlalu. Pada suatu hari, pasukan Persia sampai di kota suci bernama Alamut. Ya, kesuciannya menjadikan kota itu sangat terlarang, apalagi untuk diserang. Pangeran tertua, Tus, mengatakan kepada adiknya Garsif dan paman mereka, Nizam, bahwa sang raja dengan tegas melarang mereka mengusik Alamut. Namun karena kini Raja Shahraman tidak ada, maka keputusan tertinggi ada di tangan Tus. Masih ragu, Tus pun mencari keberadaan saudara lainnya, yaitu Dastan, yang kemudian terungkap bahwa saudara yang dimaksud sedang bersenang-senang. Setelah mendengar panggilan, Dastan pun segera bergegas. Kemudian saat rapat diadakan, Nizam mengungkapkan kepada 3 pangeran bahwa mata-mata terbaik mereka mengetahui rahasia tentang Alamut yang menjual senjata kepada musuh, sehingga untuk menghentikannya mereka harus melancarkan serangan. Dastan mengungkapkan tentang pemikirannya tentang serangan yang mana akan memakan banyak korban, terutama pasukan mereka, sebelum akhirnya mencapai kota. Tus mempertimbangkan saran Dastan, yang mana akhirnya memutuskan untuk memulai serangan saat subuh. Sementara itu, di dalam istana, sang pemimpin Alamut, yaitu Putri Tamina, melihat bagaimana serangan terjadi. Di tempat lain, Bis yang penasaran bertanya kepada Dastan, mengapa mereka juga ikut melakukan serangan, padahal yang diperintahkan oleh Tus adalah Garsif. Dastan menjelaskan bahwa semua ini untuk menghindari korban yang lebih banyak, dan selain itu, Dastan berpikir jika semuanya dipercayakan kepada Garsif, maka sama saja dengan membiarkan pemusnahan terjadi. Dastan kemudian menyelinap masuk lewat sisi lain pagar dengan dibantu teman-temannya. Bis mengatakan ada 2 gerbang yang harus dibuka. Mereka pun mencari dengan cepat, dan tiba-tiba saja ada pengawal yang mengganggu.
Sementara para rekan sibuk bertarung, Dastan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai bagian dalam gerbang. Bertepatan dengan keberhasilan pasukannya mengalahkan prajurit Alamut, Dastan pun berhasil membuka gerbang dan bis berlari keluar untuk memberikan aba-aba yang secara langsung dilihat oleh Tus. Itu membuat sang pangeran tertua mengirim masuk seluruh pasukan. Kembali ke Dastan, menyadari bahwa pasukan Alamut yang berbondong-bondong keluar untuk mempertahankan gerbang. Segera Dastan kembali beraksi, melompat ke sana kemari, lalu melancarkan serangan tak terduga yang menyebabkan nyala api. Sementara itu, Putri Tamina memberikan sesuatu kepada penjaga yang sudah tahu harus melakukan apa. Kembali ke Dastan dan saudara-saudaranya yang akhirnya tiba di istana. Tiba-tiba saja serangan datang dari pengawal putri yang segera berubah menjadi pertarungan epik. Dastan tidak hanya berhasil menjatuhkan si pengawal, tapi juga merampas barang berharga dan salah satunya sebilah belati yang indah. Kemudian ia segera menyusul para saudara yang kini bersama Nizam mengepung menara di mana Putri Tamina berada. Sang putri pada awalnya hendak menikam salah satu pangeran, tapi Nizam segera menghentikan dan memaksa Tamina untuk menunjukkan semua senjata. Tamina dengan kesal menyatakan bahwa kota Alamut tidak seperti yang dituduhkan, apalagi sampai menciptakan senjata untuk diperdagangkan. Di saat yang sama, Dastan tiba dan segera perhatian Tamina langsung tertuju pada belati indah. Adegan berpindah menampilkan Dastan yang ditemui oleh Tus untuk membicarakan tentang tindakan Dastan yang sebenarnya melanggar perintah tapi membawa kemenangan. Sang pangeran kemudian melihat belati dan memuji keindahannya dengan penuh takjub. Tus disadarkan oleh kedatangan Nizam dengan sebuah kabar bahwa Raja Shahraman akan datang. Beberapa waktu kemudian, sang raja memberikan teguran keras atas penyerangan Alamut, apalagi Tus tidak bisa memberikan bukti-bukti yang menyatakan pengkhianatan. Shahraman menegaskan bahwa para sekutu tidak akan senang akan hal ini. Akhirnya dengan segenap hati Tus berjanji tidak akan pernah lagi muncul di hadapan Shahraman sebelum mendapatkan bukti-bukti yang dimaksud. Tus kemudian kembali menemui Dastan yang masih saja bersenang-senang seperti pengangguran kebanyakan warisan. Tus mengatakan tentang penemuan terowongan bawah tanah dan akan pergi menyelidiki sendiri. Lalu sebagai hadiah karena telah memberikannya kemenangan, Dastan diberi kesempatan terhormat untuk menyerahkan jubah legendaris Alamut kepada sang raja sebagai penyambutan di kota yang baru ditaklukkan. Selain itu, Dastan juga sekaligus diminta mengawal Tamina untuk diperkenalkan kepada raja. Beberapa waktu kemudian, semua rencana tersebut dijalankan. Ada percakapan sinis yang terjadi antara Dastan dan Tamina yang ditutup dengan nasihat kepada Tamina agar selanjutnya bersikap lebih lembut di hadapan sang raja demi kebaikannya. Tak lama kemudian, Dastan pun menemui sang raja yang sekaligus merupakan ayah angkat Dastan. Dastan mengungkapkan kerinduannya dan Shahraman pun merespon dengan doa-doa yang ia panjatkan kepada dewa agar ikatan persaudaraan antara ketiga anaknya tetap terjaga dan semakin kuat demi mempertahankan kerajaan. Dastan kemudian menyerahkan hadiah yang mana membuat sang ayah senang. Selanjutnya giliran Tamina yang diperkenalkan dan wanita itu tanpa ragu memuji kedunguan para pasukan Persia yang menyerang kota lemah dan bahkan menuduh tanpa bukti. Bukannya marah, Shahraman malah memuji keberanian Tamina, berkomentar bahwa wanita itu akan menjadi seorang ratu yang baik sehingga mengangkatnya menjadi istri pertama Dastan. Terkejut dan malu, Dastan pun pergi untuk mencari minuman. Namun tiba-tiba saja sesuatu yang mengerikan terjadi pada sang raja. Somebody help him! The robe Dastan gave him! Sam!
Di tengah-tengah kekacauan, Tamina juga ikut melarikan diri dan meminta Dastan agar mengikuti. Keduanya melompat keluar, lalu segera Dastan melepaskan beberapa kuda dan menaiki salah satu yang terbaik serta membawa Tamina bersamanya. Malam harinya, Dastan mengatakan yang sebenarnya bahwa dia tidak membunuh sang ayah dan lagi pula jubah alamut itu dari Tus. Jadi Tamina pun berpikir bahwa kini Tuslah yang akan menjadi raja. Tiba-tiba saja Tamina mendekat, mencoba menggoda sembari merebut belati dan pedang juga. Namun semua usaha tersebut berhasil digagalkan oleh Dastan. Bahkan belati pun kembali didapatkan. Tiba-tiba ketika menyentuh bagian bawah gagangnya, secara ajaib semuanya kembali. Rayuan dan serangan Tamina kali ini gagal diantisipasi Dastan, tapi belati tetap di tangan. Dastan kini mengerti bahwa serangan pasukannya bukanlah tentang perdagangan senjata, tapi belati keramat yang ada di tangannya. Dastan mengatakan bahwa Tus bisa memanfaatkan belati keramat itu dalam pertempuran, sehingga bisa memperluas kerajaan, bahkan mengalahkan pencapaian ayah mereka, menjadikan Tus sebagai penguasa terbesar sepanjang sejarah. Sementara itu, Tus sendiri kini menjadi raja pengganti dan ia mengumumkan tentang bayaran yang dilipat gandakan jika berhasil menangkap Dastan hidup-hidup. Kembali ke Dastan, keesokan paginya ia memulai perjalanan menuju Afrat, di mana Raja Shahraman akan dimakamkan. Tak peduli berapa ribu pasukan di sana, karena tujuan Dastan adalah menemui Nizam, satu-satunya yang bisa dipercaya untuk menjelaskan semuanya demi membersihkan nama. Tak ingin ditinggal di wilayah antah berantah, Tamina pun dengan kesal memohon agar dibawa serta. Sedang Dastan memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menahan diri, bukan dari godaan, tapi dari omelan sang putri yang sulit dihentikan. Beberapa waktu kemudian, Tamina menertawai Dastan yang mencoba mengisi pasir ke dalam belati, yang mana tanpa pasir yang tepat, itu tidak akan berfungsi. Sambil bertanya-tanya di mana lokasi pasir khusus yang dimaksud, mata Dastan tertuju pada hiasan leher Tamina. Lalu perjalanan pun dilanjutkan kembali sambil mendengar keluhan yang tak henti-henti, sampai akhirnya Dastan menemukan Tamina pingsan. Namun, itu hanya tipuan. Can you hear me? Beberapa waktu kemudian, Dastan terbangun karena dikelilingi oleh kelompok pemulung yang dipimpin oleh Sheikh Amar. Pria itu menceritakan tentang suku Mbaka yang ahli dalam melempar, ya, Mbaka yang dimaksud bernama Corlys Valeri. Maksud saya Seso yang berhutang budi kepada Amar, sehingga rela dijadikan pengikut. Dastan dimintai alasan yang lebih baik daripada dihabisi. Sang pangeran yang merahasiakan jati diri hanya tersenyum, dan beberapa waktu kemudian dengan dibantu Amar, Dastan pun berhasil menangkap Tamina serta merampas belati indahnya. Ya, ternyata Dastan menjual Tamina kepada Amar yang dibayar dengan pertemanan. Adegan kemudian berpindah menampilkan mereka tiba di markas Amar yang berlokasi di lembah para budak. Amar mengatakan Tamina akan menjadi sesuatu yang menarik, yang mana membuat Tamina dan Dastan sama-sama khawatir tapi menyembunyikan kekhawatiran tersebut. Dan akhirnya Dastan mencuri kalung Tamina untuk memindahkan pasir di dalamnya ke belati, mengabaikan peringatan Tamina bahwa itu akan merusak perjanjian dengan para dewa. Tak lama kemudian, Dastan mengikuti Amar yang memamerkan lembah para budak, terutama balapan burung unta yang menjadi kegemaran semua penduduk. Ini tidak sesuai dengan kengerian tempat itu yang dibicarakan dari mulut ke mulut. Sambil tertawa, Amar mengatakan bahwa itu hanyalah gosip yang sengaja ia sebarkan demi menghindari pajak Persia. Setelah beberapa balapan, Amar memanggil keluar para gadis pembawa minuman dan Tamina yang terlihat ulala
Raja menjadi salah satunya. Pada momen ini, Amar mengungkapkan kecurigaannya tentang Dastan yang adalah seorang pangeran buronan karena menghabisi raja. Jadi dengan bantuan Seso, Amar berhasil melumpuhkan Dastan. Melihat ini, Tamina pun segera melepaskan semua burung unta untuk membuat kekacauan, dan itu segera dimanfaatkan oleh Dastan. If I were you. Get to the tunnel! Get that lever! Give me the dagger! Next time, you! Beberapa waktu kemudian, Dastan dan Tamina akhirnya mencapai Afrat dan melihat kelompok yang datang untuk menghadiri upacara pemakaman Raja Sharaman. Agar bisa menyelinap masuk, keduanya pun menyamar sebagai budak, lalu Dastan melakukan keahliannya sampai bisa mencapai Nizam dan memberikan sang paman selembar pesan. Ya, seperti apa yang dikatakan Tamina, itu memanglah sulit. Tapi menurut Dastan, walaupun sulit, bukan mustahil untuk dilakukan. Tak lama kemudian, pertemuan pun terjadi antara Dastan dan paman di tempat yang aman. Segera Dastan memeluk penuh kesedihan, mengaku diri tak membunuh sang ayah, dan mengungkapkan bahwa Tus yang memberikan jubah jahanam itu untuk menjebaknya. Lebih lanjut, Dastan menjelaskan tentang dugaan rencana Tus yang berusaha untuk mendapatkan pasir waktu dan belati keramat untuk memanfaatkan kekuatan mistis. Tentunya Nizam tidak begitu saja percaya, sehingga Dastan pun membuktikan. Namun sangat disayangkan, Tamina telah menukar belati dengan pemecah kaca. Dastan kemudian melihat tangan Nizam terbakar dan mulai curiga, apalagi setelah mengingat kisah lama tentang penyelamatan yang dilakukan Nizam terhadap sang raja. Kecurigaan tersebut disadari oleh Nizam dan segera ia memerintahkan pasukan untuk menghabisi Dastan. Setelah melompat ke sana kemari, akhirnya Dastan harus berhadapan dengan Garsif yang tetap menyebut Dastan sebagai pembunuh meski telah menjelaskan yang sebenarnya. Ya, lagi-lagi Dastan berhasil lolos dan tiba di kamar para wanita. Adegan kemudian berpindah menampilkan Nizam melapor kepada Tus bahwa Dastan datang untuk membunuhnya, serta menuduh Dastan mencoba untuk merebut tahta. Oleh karena itu, lebih baik Dastan segera dihabisi. Namun Tus menolak karena biar bagaimanapun, ia tetap menginginkan persidangan demi menghormati aturan dan hukum yang berlaku. Keesokan harinya, Nizam mengunjungi tempat rahasia yang adalah sarang para Hasansins atau pembunuh bayaran profesional. Nizam meminta mereka segera bergerak untuk menghabisi Dastan sebelum ditemukan oleh Garsif. Sementara itu, Dastan sendiri kini mencari Tamina dengan mengikuti jejak sampai akhirnya menemukan wanita itu dan memintanya untuk diam karena ada pasukan Persia yang sedang berpatroli di dekat mereka. Dastan menjelaskan bahwa bukan Tus yang membunuh Raja Sharaman, tapi Nizam. Sebelumnya, Nizam mengaku bahwa tangannya terbakar ketika berusaha menyelamatkan raja, tapi pada kenyataannya Nizam tidak berada di dekat raja, yang berarti tangan Nizam
Nizam terbakar akibat mempersiapkan racun pada jubah. Tapi masih belum diketahui tujuan Nizam dengan belati, karena sejauh ini yang diketahui belati hanya mampu mengulang waktu beberapa menit saja. Sementara menunggu badai pasir berlalu, Tamina menceritakan tentang asal-muasal belati keramat yang merupakan simbol perjanjian antara penjaga yang mewakili manusia dengan dewa. Belati hanya mampu menampung pasir yang dihitung 1 menit pengulangan waktu, tapi jika ditancapkan ke dalam pasir waktu yang terkubur di bawah alamut, maka waktu bisa dimundurkan hingga tak terbatas, yang mana itu akan membuat sang dewa murka. Cerita ini membuat Dastan mengingat kembali kisah kepahlawanan Nizam yang menyelamatkan raja. Dastan yakin Nizam ingin mengulang, memundurkan waktu ke masa lalu dan memutuskan untuk tidak menyelamatkan Shahraman sehingga dia bisa menjadi raja. Satu-satunya solusi adalah membawa belati ke gunung tempat penjaga pertama mengucap janji, di mana pada tempat itulah belati bisa dihancurkan. Baru saja merasa lega karena badai pasir sudah reda, tiba-tiba saja seekor burung unta muncul. Ternyata itu adalah Amar dan anak buahnya datang menangkap Dastan dan juga Tamina. Dengan marah, Amar menjelaskan bahwa semua burung untanya melarikan diri, kecuali satu yang sangat spesial, dan itu pun beberapa kali berusaha untuk mengakhiri segalanya sehingga membutuhkan perhatian ekstra. Jadi untuk kembali membuka usaha, Amar harus menukar kepala Dastan dengan setumpuk emas dan permata. Malam harinya ketika beristirahat, para Hasansins ternyata secara tiba-tiba melancarkan serangan. Dalam keadaan terkepung, Dastan meminta agar belatinya dikembalikan, lalu keesokan harinya, Amar berbaik hati membiarkan Dastan dan Tamina pergi. Lagi pula dirinya tidak ingin terlibat masalah. Namun Dastan dan Tamina mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan bantuan Amar. Tentu saja awalnya Amar menolak, tapi ketika mendengar emas, ya pasti beda lagi cerita. Sementara itu ditampilkan Garsif dan pasukan yang menemukan tempat bekas kelompok Dastan beristirahat. Dan ditampilkan juga para Hasansins yang berkuda dengan cepat untuk mengikuti kelompok Dastan. Beberapa hari kemudian, setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya mencapai desa suci di pegunungan. Namun sangat mengejutkan, mereka menemukan mayat di mana-mana, menandakan bahwa para Hasansins sudah tiba lebih dulu dan menghabisi para penduduk. Tamina mengatakan bahwa dirinya harus bergegas mengantar belati, memasukkannya ke dalam batu suci, dan sekaligus menjadi tumbal untuk ritual tersebut. Tiba-tiba Garsif muncul bersama anak buah. Kali ini Dastan tak lagi melawan, tapi mencoba menjelaskan serta membuktikan. Mulai dari kisah kepahlawanan, belati dan pasir waktu, perintah untuk membunuh Dastan, sampai dengan kemunculan Hasansins. Lagi pula, jika memang bersalah, tentu saja Dastan tidak perlu repot-repot menghadiri pemakaman sang ayah. Garsif pun akhirnya percaya, lalu mereka mendengar suara-suara dari luar. Dan saat mendatanginya, sangat disayangkan Garsif terkena serangan paku seperti senjata ninja yang saya lupa sebutannya. Lalu semuanya pun mulai bertempur melawan para Hasansins, kecuali Dastan yang harus menyusul Tamina karena tak bisa membiarkan wanita itu melakukan ritual. Suatu ungkapan sederhana tapi sangat dalam, sehingga Tamina pun tak melawan, tapi hanya mencoba mengalihkan sambil tetap memasukkan belati ke dalam batu suci. Dan tiba-tiba saja Tamina! Dastan membawa pertarungannya keluar, dan terlihat kali ini dia sangat kesulitan hingga nyaris terbunuh. Untungnya Garsif menyelamatkan dengan kekuatan terakhirnya, dan sebelum benar-benar pergi untuk selamanya, pria itu meminta Dastan menyelamatkan kerajaan.
Tamina datang dengan kabar buruk bahwa belatinya telah hilang. Lalu adegan berpindah ke beberapa waktu kemudian, ia mengungkap bahwa pemimpin Hasan Sinslah yang berhasil merebut belati dan kini ia menyerahkan kepada Nizam. Kembali ke kelompok Dastan, Ammar merasa lega bisa mendapatkan emas tanpa usaha dan tanpa mengeluarkan tenaga karena penduduk desa sudah tiada. Sementara Dastan yang masih terpukul dengan kematian saudaranya berencana untuk kembali ke Alamut untuk menghentikan Nizam. Sambil tertawa, Ammar memohon maaf karena dirinya tak mungkin menang melawan ribuan prajurit Persia. Namun, Ammar kemudian diyakinkan oleh Seso mereka sebenarnya berhutang nyawa kepada Dastan karena sang pangeran telah melakukan penyelamatan saat mereka dikepung oleh ular Hasan Sins. Beberapa hari kemudian, kelompok Dastan akhirnya tiba di Alamut dan secara diam-diam Tamina berbicara dengan salah satu pengikut setianya. Dia mendapat informasi bahwa orang-orang Persia sedang melakukan penggalian di tengah kota dan sepertinya tak lama lagi mereka akan mencapai pasir waktu. Selain itu, mereka juga mendapatkan informasi tentang lokasi belati yang disimpan Nizam. Hanya saja, tempat itu dijaga sangat ketat oleh iblis berpaku yang mana tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya. Tentunya ini menjadi masalah, tapi Seso mengatakan bahwa ada beberapa orang yang bisa menyerang dari jarak jauh. Ya, mereka kemudian menjatuhkan beberapa penjaga dan sekali lagi Seso mengungkap rasa yakinnya kepada Ammar untuk menolong karena Dastan tidak seburuk yang dikira. Beberapa waktu kemudian, Seso akhirnya mencapai menara tinggi, lokasi di mana disimpannya belati. Segera iblis yang dimaksud menyerang, yang ternyata adalah salah satu kelompok Hasan Sins, dan keduanya pun melakukan pertarungan yang sangat epik. Pada akhirnya, serangan Seso berhasil membuat Hasan Sins terbunuh. Namun sangat disayangkan, untuk melakukan serangan itu, dia harus mengorbankan diri. Seso pun melakukan lemparan terakhirnya untuk mengirim belati keramat kepada Dastan dan teman-teman sebelum para prajurit datang. Melihat belati tertancap, Ammar kembali menanyakan, "Pernahkah kau mendengar tentang kaum Baka?" Nizam marah besar mengetahui belati keramatnya hilang dan memerintahkan kepada seluruh prajurit untuk menutup gerbang lalu memburu Dastan. Para prajurit pun segera menyebar, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menangkap Dastan yang berpenampilan mencurigakan. Tapi ternyata itu hanyalah tipuan. Tamina dan Dastan bersiap untuk menyelinap, sementara Nizam memaksa Ammar untuk berbicara, namun berakhir dengan kegagalan. Tak lama berselang, Nizam mendapat kabar bahwa pasir waktu telah ditemukan. Tentu saja itu membuat Nizam semakin kesal karena belati keramatnya baru saja dicuri. Di dalam kastil, Dastan akhirnya berhasil mencapai ruangan Tus, mengancam dan memerintahkan semua prajurit untuk mundur. Jagoan kita menjelaskan yang sebenarnya, membuktikan dengan menunjukkan belati keramat, namun Tus tetap tidak percaya sampai akhirnya alangkah terkejutnya Tus melihat kenekatan adiknya. Tak lama berselang, Nizam datang dan segera mengumpat, namun Tus meminta sang paman mundur, lalu mengingat kembali instruksi yang dijelaskan Dastan untuk mengeluarkan kekuatan belati keramat. Segera Tus menggagalkan tindakan Dastan sehingga jelas bahwa waktu telah mengalami pengulangan. Sayangnya saat Nizam datang dan melihat dua bersaudara berbicara, segera ia tanpa ragu menghabisi Tus, lalu memerintahkan seorang anak buah untuk mengurus Dastan, sementara Nizam sendiri mengambil belati dan segera melarikan diri.
Dengan bantuan Tamina, Dastan berhasil mengalahkan anak buah Nizam yang ternyata adalah salah satu penjaga kuil suci. Ini sekaligus mengungkap tentang adanya pengkhianatan di Alamut. Menyadari Nizam sedang menuju ke pasir waktu, Tamina mengajak Dastan menuju ke jalur rahasia dan menunjukkan cara aman untuk menghindari jebakan. Sayangnya, kesialan tak terhindarkan. Dengan kemampuan parkur yang mengesankan, Dastan berhasil menyelamatkan diri. Tapi karena tidak menyadari pintu jebakan, Dastan pun terjatuh lagi. Dan Dastan harus menghadapi sang pemimpin Hasan Sins. Lagi-lagi berkat kerjasama apik Dastan dan Tamina, kali ini pemimpin Hasan Sins yang terkuat pun berhasil dikalahkan. Seharusnya ini menjadi momen mereka, namun Dastan dan Tamina harus menunda karena menghentikan Nizam adalah prioritas utama. Ternyata menghadapi Nizam tidak semudah yang dikira. Terlebih, walau bagaimanapun, Dastan telah menganggap Nizam sebagai pamannya sendiri. Dengan kejam, Nizam mendorong Tamina hingga jatuh. Sekuat mungkin Dastan berusaha menyelamatkan, namun bagi Tamina, menjaga pasir waktu jauh lebih penting sehingga mengorbankan diri agar Dastan bisa mengemban tugas itu untuk menghentikan Nizam. Setelah pergulatan yang pelik, Dastan akhirnya berhasil mencabut belati dan mendapati diri sedang berada di tengah kota Alamut. Lalu tak lama berselang, dia dikejutkan dengan kedatangan bis yang mengatakan perang telah berakhir dan mereka baru saja mengambil alih Alamut. Dastan pun segera berlari menghampiri saudara-saudaranya beserta sang paman, mengumumkan bahwa perang ini adalah suatu kesalahan karena mereka telah ditipu oleh pengkhianat dari kedua belah pihak dan salah satunya adalah Nizam. Meskipun Nizam membantah, tapi Dastan berusaha meyakinkan Tus untuk mengingat kembali pesan-pesan sang ayah tentang mempercayai hati nurani. Akhirnya, dengan bijak Tus memutuskan menyelidiki dengan memerintahkan beberapa orang kepercayaan untuk melakukannya. Tidak bisa menerima, Nizam pun berusaha menghabisi Dastan, yang mana itu malah mengungkap kebusukannya sendiri. Dastan mengatakan Nizam telah memiliki semua yang diinginkan seorang pria, keluarga, kehormatan, dan kesetiaan. Tapi sangat disayangkan, itu semua hancur akibat ketamakan. Karena Nizam masih berusaha bangkit dan menyerang, akhirnya demi melindungi saudaranya, Tus harus menghabisi Nizam. Adegan pun kemudian menampilkan tiga bersaudara menemui Tamina. Tus mewakili untuk menyampaikan permohonan maaf karena mereka telah tertipu sehingga melancarkan serangan ke kota suci. Lalu untuk menguntungkan kedua belah pihak, Tus menawarkan penyatuan melalui sebuah pernikahan. Ya, Tamina akan dinikahkan dengan seorang pria penakluk sekaligus penyelamat Alamut, Dastan. Tak memiliki persiapan, akhirnya Dastan menyerahkan belati keramat sebagai hadiah. Film pun ditutup dengan menampilkan Dastan dan Tamina berbincang di tempat lain. Tamina mengakui bahwa dirinya merasa heran bagaimana bisa hati Dastan berubah begitu cepat dari menaklukkan menjadi menyelamatkan Alamut. Dastan tidak menjawab secara detail karena ingin memberikan kesempatan bagi mereka untuk saling mengenal satu sama lain. Dan tamat.
Saya tidak paham mengapa banyak yang mengatakan film ini jelek, tapi menurut saya yang awam, secara keseluruhan saya pikir filmnya cukup bagus. Meskipun pada poin-poin tertentu saya juga berpikir bahwa ada beberapa kesempatan untuk membuatnya lebih baik, menarik, dan memikat seperti gamenya. Ya, buat yang belum tahu, film ini diangkat dari salah satu video game legendaris dengan judul yang sama. Yang belum main gamenya tidak perlu khawatir karena antara film dan game tidak memiliki hubungan dalam urusan cerita. Gamenya sendiri memiliki plot yang lebih sederhana dan tidak cocok untuk film layar lebar. Yang aneh adalah naskahnya yang diadaptasi dari cerita Prince of Persia sendiri karya Jordan Mechner hampir tidak menyertakan sedikit pun apa yang ditawarkan oleh game, yang mana sebenarnya sangat menarik. Sebagian besar pesona game berasal dari interaksi antara pangeran dan putri, dan meskipun misteri itu terwakili dengan baik di dalam film, sebagian besar tema utamanya hilang, membuat hubungan mereka terasa kurang mendasar. Saat Dastan dan Tamina berkelana dari lembah para budak ke Afrat, lalu kembali ke Alamut, humor konyol Disney begitu mencolok, namun ide-ide utama gamenya hilang. Game adalah tentang seorang pangeran muda yang arogan, belajar tentang kerendahan hati, yaitu konsep-konsep penting tentang tanggung jawab, kebijaksanaan, dan loyalitas. Ini di film jarang muncul, dan ketika muncul, cerita menjadi terlalu lemah karena plot yang rumit. Dari sudut pandang ini, ketidakakuratan plot yang terang-terangan mungkin akan mengecewakan penggemar lama seri ini. Dan disinilah perpecahan terjadi antara penggemar fanatik versus penonton biasa terjadi. Terlepas dari itu, elemen plot utama dari game akan jauh lebih menarik daripada alegori perang yang canggung dan konspirasi nizam yang membingungkan. Pasir waktu tidak pernah dilepaskan di dalam film, yang merupakan inti dari masalah game pertama. Sehingga film ini lebih seperti kejar-kejaran di padang pasir daripada perjuangan sang pangeran untuk menggagalkan bencana. Plus, tidak ada monster-monster menyeramkan, yang mana hanya pertarungan manusia melawan manusia melibatkan belati keramat. Belati keramat sendiri atau biasa dikenal dengan Dagger of Time adalah satu-satunya elemen dari game yang di-remake dengan cukup baik. Efek pengulangan waktu terlihat luar biasa, menampilkan salinan pemegang belati sebagai pengamat dari luar dalam bentuk awan pasir, dan dengan rapi menjelaskan bagaimana mereka bisa melihat diri mereka bergerak mundur dalam waktu. Sementara dalam game, player adalah pengamatnya. Namun sayangnya, belati ini hanya digunakan dalam beberapa momen epic dan satu adegan yang agak dangkal di akhir. Jadi tidak ada adegan pengulangan yang mendebarkan dari kesalahan akrobatik yang berujung pada jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Asal-usulnya sendiri telah dijelaskan oleh Tamina bahwa ini adalah simbol perjanjian antara manusia dan dewa. Dahulu kala, dewa hanya melihat manusia sebagai keserakahan dan pengkhianatan sehingga memutuskan untuk memusnahkan mereka. Namun seorang gadis kecil dengan hati yang murni memohon agar diampuni, dan akhirnya sang dewa pun menunda kiamat lalu mengurung bencana di dalam apa yang disebut Sand Glass. Mungkin kiamat atau bencana yang dimaksud di sini adalah jika Sand Glass itu pecah, waktu di bumi akan mundur sangat jauh sampai dengan kehampaan. Ya, kurang lebih mirip-mirip algoritma Tenet lah. Faktanya, sebagian besar adegan lari bebas hanya cuplikan singkat dengan satu adegan pasar yang hampir mendekati beberapa aksi dalam game. Kita bisa melihat bahwa Dastan memiliki keterampilan parkour, tetapi sayangnya masih kalah sama aksi kejar-kejarannya James Bond Daniel Craig. Ini cukup disayangkan karena genre fantasi, jadi saya pikir adegan akrobatnya seharusnya bisa lebih gila dan lebih tak masuk akal. Hal aneh lainnya adalah dalam film ini yang menjadi padanan dari karakter jahat dalam game, Vizir, adalah Nizam yang memiliki ambisi jauh lebih rendah terhadap belati. Dahulu kala, ketika masih remaja, dua bersaudara Nizam dan Shahraman sedang berburu, dan saat itu pemangsa hendak menerkam Shahraman. Namun untungnya Nizam segera menyelamatkan. Jadi tujuan Nizam memundurkan waktu ke masa lalu, kemudian memastikan kematian saudaranya Shahraman agar bisa mendapatkan tahta. Sementara dalam game, Vizir menginginkan belati untuk mendapatkan keabadian.
Ending film ini mungkin adalah satu-satunya aspek yang paling banyak diadaptasi dari game. Film ini berakhir dengan, dalam tanda kutip, tombol reset yang sama, yaitu pengulangan waktu super cepat, tepat setelah Dustin harus melepaskan Tamina jatuh ke kematiannya, mirip dengan Prince dan Farah di akhir game. Namun kedalaman emosionalnya kurang terasa dan apa yang dipertaruhkan tidak seberat itu. Dalam game, sang pangeran sudah berada di titik terendah saat itu, sementara Dustin tahu dengan pasti bahwa dia bisa mengembalikan semuanya. Akhir pahit manis dalam game di mana sang pangeran mengingat petualangannya dengan Putri Farah, tetapi Farah bahkan tidak mengenali si pangeran. Sementara di film, seperti yang kita lihat, sebuah ending yang bisa dibilang umum, kebusukan Nizam terungkap dan akhirnya dihabisi oleh Tus. Sementara Tamina tetap bersama Dustin meskipun pengulangan waktu menghapus ingatannya dan mereka hidup bahagia selamanya. Terkesan bakalan ada sequel, tapi sampai saya tua begini masih belum ada juga. Mungkin karena reviewnya jelek kali ya. Pada akhirnya, seperti yang saya katakan, film ini tidak sepenuhnya buruk, hanya saja terasa kurang teratur karena kurang menghadirkan aspek-aspek bermakna dalam game. Film ini cukup menghibur, bahkan sampai sekarang. Lagi pula minim adegan sadis, jadi mungkin aman ditonton bersama keluarga yang anak-anaknya udah pada remaja. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!